Halo teman-teman, jumpa lagi dengan keluarga Karen. Oke, pada video kali ini kakak ingin merespon beberapa teman-teman lain yang bertanya, Kak, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu singkat. Bagaimana tips keluarga Karen agar bisa mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber itu dalam waktu cepat, Kak? Kok bisa? Nah, pada video kali ini kakak akan kupas tuntas apa yang kakak lakukan untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman ya. Lakukan 3 hal ini, maka niscaya channel kita akan semakin berkembang dan semoga suatu saat channel kita akan sukses, karena kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan sendiri, karena kesuksesan itu harus diraih dengan bersama, teman-teman ya. Oke, tak lengkap pembicaraan kita ini tanpa secangkir kopi, karena kita akan nyeruput kopinya, teman-teman ya. Kali ini kopi yang kakak pilih adalah kopi americano agar tidak ngantuk, teman-teman ya. Seruput dulu ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman adalah pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman, dalam waktu singkat. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kita harus berfokus dulu kepada mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Waktu singkatnya kita abaikan dulu, teman-teman, karena ketika kita terus terdoktrin dengan kata-kata harus cepat, harus sikat, harus cepat, harus sikat agar menghasilkan uang, maka ketika kita menjalankan aktivitas sebagai YouTubers itu kita akan stres sekali, teman-teman. Karena apa? Bebannya terlalu berat ya, karena kita tidak ada patokan jangka waktu berapa lama yang kita harus kumpulin agar bisa mencapai target tersebut, teman-teman ya. Yang pertama. Kedua, sebagai pemula kita nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Yang kita lakukan yang pertama kali adalah kita searching di YouTube, lihat video-video teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain yang sudah sukses. Oh, ternyata caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Namun cara-cara yang sudah dikasih tahu kakak-kakak itu belum tentu kita bisa terapkan dengan cepat, teman-teman ya. Kadang masih bingung seperti ini dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita akan fokus dulu bahwa kita harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman. Ini untuk channel kalian agar kalian bisa monetisasi ya. Tujuan kita untuk mengumpulkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber adalah agar kita bisa monetisasi. Monetisasi artinya bahwa kita bisa mendapatkan money, uang ya. Jadi semua target dari YouTubers tentunya adalah menghasilkan uang, teman-teman ya. Tidak mungkin ada yang lain ya. Jadi karena itu kita berlomba-lomba cepat-cepatan bagaimana agar kita bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Namun perlu kakak ingatkan sekali lagi bahwa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu bukan final perjuangan kalian, teman-teman. Tapi itu adalah permulaan dari perjuangan kalian ya. Karena jangan melihat video-video yang katanya baru sebulan sudah dapat 20 juta, baru sebulan baru dapat 100 juta. Itu mungkin ada, teman-teman, tapi dari sekian banyak hanya berapa yang seperti itu ya. Jadi kita boleh bercita-cita agar bisa seperti itu, tapi jangan kita mendoktrin bahwa oh nanti setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang secara otomatis YouTube akan membantu kita mendapatkan rupiah dengan cepat, teman-teman ya. Ini yang paradigma yang sering keliru yang dialami oleh YouTubers pemula ya kan. Mereka hanya mengejar agar sampai 4000 jam tayang, 1000 subscriber. Setelah itu mereka lihat, duh, sebulan kok cuma segini, 2 bulan kok cuma segini. Lalu mereka akhirnya semangatnya down, turun, akhirnya tidak melanjutkan channelnya lagi. Sayang, teman-teman. Karena apa? Karena perjuangan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini sebenarnya penuh dengan
emosi, penuh dengan semangat, pikiran, semua waktu yang kita keluarin akhirnya cuma ditinggal begitu aja ya. Oke, makanya agar kita bisa benar membangun channel kita, lakukan 3 hal ini ketika kita ingin membuat channel di YouTube. Yang pertama, kalian sebelum kita membuat channel, kita harus tentukan dulu topik dari channel kita itu apa ya. Jadi apa yang akan kita bahas di channel tersebut, teman-teman. Ini kritikal karena ketika kita sudah menentukan satu topik, maka topik itu yang harus kita pegang sampai channel ini berkembang pesat ya, teman-teman. Jangan sampai berubah. Apabila kita ingin ada ide yang lain, kreasi yang lain, maka saran kakak buatlah channel yang lain untuk mengembangkan ide dari yang lain tersebut. Contoh, saya awalnya ingin fokus untuk tentang informasi binatang. Oke, dari awal sampai sukses sampai terus itu kalian harus fokus kepada informasi tentang binatang, teman-teman ya. Ketika di tengah-tengah jalan kita lihat, wah ini yang lagi viral ini tentang mukbang nih, ayo aku mau ganti yang channel ini yang sudah berkembang pesat terus ganti mukbang. Jangan, teman-teman ya. Saran kakak kalau yang seperti itu mending kalian bikin satu channel lagi yang khusus untuk membicarakan tentang mukbang dan channel ini tetap untuk tentang binatang, seperti itu. Ini yang pertama, bahwa kita harus menentukan channelnya terlebih dahulu, kita mau fokus ke apa ya. Jangan sampai tidak ada ide, tidak ada yang mau kalian fokusin, pokoknya mau buat ya. Jadi ini artinya bahwa hidup tanpa tujuan, teman-teman ya. Jangan sampai terjadi hal itu ya. Ini yang pertama ya, lakukan yang pertama ini adalah bagaimana kita menentukan apa yang kita mau kita buat di situ. Nah, kalau tanya gini, Kak, saya susah nih menentukan apa yang saya mau buat di situ. Yang pertama yang paling gampang adalah apa yang kalian suka. Nah, ini yang harus kita fokusin. Contoh, Kak, saya suka gambar, Kak. Ya udah, kalian buat konten yang fokusnya adalah melulu tentang gambar ya. Apakah kalian mau menggambar, melukis, mewarnai, atau menjelaskan tentang pensil warna, tentang ini dan lain sebagainya ya kan. Oh Kak, saya suka mancing. Yaudah, kalian fokus untuk buat konten yang mancing, teman-teman ya. Ini yang pertama. Kak, saya nggak ada hobi sama sekali. Hobi saya adalah bercakap-cakap dengan orang-orang. Yaudah, kalian buat konten tentang podcast, kalian buat konten tentang review-review seperti ini dan lain sebagainya, teman-teman ya. Artinya bahwa kalian fokusin pada materi yang saat ini kalian kuasai. Kalau seperti itu, maka niscaya channel kalian akan kalian bangun dengan perasaan happy, sukacita, dan pasti akan sukses, teman-teman. Karena apa? Karena materi yang kalian buat itu adalah materi yang kalian memang mampu dan kalian memang bisa, seperti itu ya. Oke, yang pertama itu, teman-teman. Jadi kalian harus pilih fokusnya apa agar kalian bisa fokus di tema tersebut. Yang kedua, branding ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita buat channel YouTube lalu kita masukin satu video di dalam YouTube kita, lalu kita tinggal tidur, maka 5 hari kemudian kita buka video itu langsung jadi FYP atau langsung jadi yang nonton 1 juta gitu, atau yang nonton langsung membludak ya. Itu tidak mungkin, teman-teman ya. Kecuali kalian itu artis, orang ternama, orang terkenal yang kalian nggak perlu buat konten YouTube pun mungkin orang itu akan cari search nama kalian di YouTube, teman-teman. Kalau kalian sudah seperti itu, maka kalian cukup buat satu video, kalian masukin ke YouTube, kalian tinggal tidur, orang akan lihat, teman-teman. Kenapa? Nggak perlu kita ngapa-ngapain pun orang itu akan mencari apakah kita bikin konten di platform tersebut ya. Jadi yang kedua ini sangat penting sekali. Setelah kita fokus itu, kita branding benar-benar kita punya YouTube channel ya. Nah,
kalau kalian nggak mau branding itu maka sudah lupakan, nggak perlu jadi YouTubers ya. Kalian kembali aja ke tempat yang semula ya kan, seperti itu. Jadi gimana cara branding teman-teman ya? Cara branding itu macam-macam teman-teman. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar tentunya ya kan kalian bisa pakai Google Ads, bisa pakai YouTube Ads dan lain sebagainya, yang mana orang lain akan secara otomatis, secara nggak sengaja dia akan keluar, ternyata ada YouTube channel ini toh, tentang bicarakan binatang toh, bagus ya udah saya tak ikut gitu ya kan? Tapi ini berbayar teman-teman ya, dan niscaya bahwa kita semua sepakat bahwa kita tujuannya di YouTube itu adalah mencari uang, bukan membuang uang ya teman-teman ya. Dan ketika kita mulai dari YouTube itu harapannya mendapatkan uang di awal dulu sebelum kita itu spend money untuk melakukan hal yang lain ya. Nah, makanya untuk branding ini menurut kakak yang paling utama adalah kalian harus sering mengunjungi sesama YouTube ketika kalian buka YouTube yang kalian ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memperlebar koneksi kalian ke teman-teman sesama YouTube teman-teman ya. Jadi kalau kita itu sebagai seorang YouTubers dan tidak ada yang tahu, maka nggak akan ada orang yang akan lihat video kita teman-teman. Itu percaya atau tidak, itu pasti terjadi. Agar orang lain tahu dan agar orang lain lihat dan agar orang lain suka dengan video kita, maka kita harus kunjungi channel dia terlebih dahulu. Kita harus berkunjung ke channelnya teman-teman, kita lihat videonya sampai habis, kita kasih komen, kita kasih reaction like, lalu yaudah kita kunjungi teman-teman yang lain. Dan jangan berharap bahwa semua yang kita kunjungi itu, ayo lu sudah saya kunjungi kamu harus subscribe channelku, jangan ya. Tujuan kita berkunjung itu adalah silaturahmi teman-teman ya. Kita membangun, kita punya ekosistem agar teman-teman yang lain tahu, ternyata keluarga Karen ini fokusnya untuk unboxing mainan toh, untuk keluarga seri toh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman yang lain itu merasa bahwa dengan kunjungan kita itu mereka perlu melakukan kunjungan balik ke tempat kita, dan dia melihat bahwa wah ini kontennya kok saya seneng gitu ya, walaupun saya ini konten mukbang tapi saya ini suka lihat suka mendapatkan informasi tentang binatang misalkan, maka secara otomatis dan nggak perlu kita suruh dia akan klik subscribe teman-teman. Nah, ini namanya adalah subscribe organik ya. Jadi subscribe organik ini memang sangat penting bagi YouTubers. Karena apa? Karena subscriber organik inilah yang akan membantu kita dalam kita mendapatkan viewer selanjutnya. Kalau kalian beli subscriber yang ada harganya itu subscriber bodong teman-teman ya. Mungkin kalian subscribernya 100.000, tapi 100.000 itu punya satu orang ya kan. Nah, jadi bagaimana dia bisa melihat semua channel dalam waktu bersamaan? Nggak mungkin teman-teman ya. Jadi kalian harus sering mengunjungi teman-teman sama YouTubers sebanyak mungkin setiap hari ya teman-teman ya. Gak ada pilihan, kita harus menunjukkan bahwa ini loh aku ada di YouTube, aku itu kontennya ini loh dan sebagainya. Ini yang harus kalian lakukan, dan itu harus kalian lakukan terus tanpa ada berhentinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai berhenti. Karena apa? Karena branding ini perlu ya kan. Jangankan YouTubers, namanya produk pun itu perlu melakukan branding ya kan. Agar apa? Agar produknya itu selalu dikenal masyarakat dan tidak turun. Ketika brandingnya ini nggak ada, orang kena ilmu branding merek lain, maka orang akan beralih ke sana teman-teman. Sama dengan juga channel kita ya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama adalah kita harus tentuin kita punya tema di channel kita. Yang kedua itu kita harus branding. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah buat video sebanyak mungkin teman-teman ya. Jangan berpikir bahwa satu video itu cukup untuk 1 bulan kalian bikin,
untuk menjadi kalian terkenal. Jangan berpikir bahwa satu video ini cukup untuk membuat kalian itu bisa kaya menjadi YouTubers. Gak bisa teman-teman ya. Kalian lihat sendiri di apa namanya di teman-teman YouTubers yang sudah sukses itu mereka rata-rata melakukan secara rutin ya kan. Mungkin kalau sudah terkenal seminggu 2 kali sudah oke lah ya kan. Tapi kalau bagi kita yang memang masih pemula dan belum terkenal, itu perbanyak jumlah video kalian yang kalian upload di YouTube. Karena semakin banyak video kalian yang kalian upload, maka semakin banyak populasi video kalian itu yang berada di dalam komunitas YouTubers ya. Sehingga probabilitas yang video kita untuk muncul di beranda teman-teman lain itu probabilitasnya lebih tinggi teman-teman ya, dibandingkan kita cuma punya satu video aja ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya satu video dan saat ini ada 1 juta video YouTubers teman-teman yang lain, maka probabilitasnya kita adalah 1/1 juta teman-teman. Tapi kalau kita dalam sebulan bisa bikin 30, maka itu probabilitasnya akan jadi 30/1 juta. Artinya bahwa akan banyak video kita yang akan membanjiri dari channel YouTube itu, sehingga kemungkinan besar FYP dari video kita untuk masuk ke beranda teman-teman YouTubers yang lain itu semakin gede ya, dan semakin besar akhirnya mereka mau menonton video kita karena sudah direkomendasikan oleh YouTube teman-teman ya. Jadi ini yang selanjutnya, bahwa bagi kakak sendiri, kakak lebih prefer pilih saya mending kualitas, artinya bahwa bentuknya pas-pasan tapi pas, daripada bentuknya pas-pasan, modelnya pas-pasan, hasilnya pas-pasan tapi jumlahnya banyak, daripada kita mempersiapkan sampai matang, sampai bagus dan lain sebagainya, tapi sebulan cuma 1 uploadnya teman-teman ya. Jadi bagi kakak mending kita sebulan upload 30, atau misalkan 2 hari sekali 15 video, tapi dengan kualitas yang ya pokoknya orang itu bisa mengerti lah, orang bisa lihat, jangan sampai kabur nggak kelihatan apa enggak ya. Jadi yang penting adalah orang bisa lihat, orang bisa mengerti, orang bisa menangkap konsep kita, dan memang itu yang penting, dan jumlahnya lebih banyak ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya harus mempersiapkan video YouTube itu betul-betul sempurna baru saya mau launching teman-teman ya. Nah kalau itu prosesnya kalian butuh 1 bulan untuk bikin satu video, menurut kakak mending kalian jangan jadi YouTuber teman-teman ya. Kenapa? Karena populasi video kalian kecil ya. Kecuali ketika kalian nanti sudah terkenal ya kan, channel kalian sudah terkenal, subscribernya sudah jutaan, nah itu kalian mulai atur ritmenya agar seminggu sekali. Itu sudah ketika kalian keluar video kalian sudah yang nonton banyak. Tapi dengan kondisi yang sekarang, itu saran kakak adalah kalian harus betul-betul membuat video sebanyak mungkin, banjirilah komunitas YouTube dengan video kalian, karena dengan itu maka video kalian akan jadi memiliki peluang untuk menjadi FYP itu lebih tinggi dibandingkan kalian cuma punya sedikit video aja. Oke, bagaimana? Sudah mengerti semua tiga hal yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lakukan ini, maka niscaya channel Anda akan berkembang. Kakak tidak menjanjikan dalam waktu singkat, tapi kakak menjanjikan bahwa channel kalian akan berkembang dengan sempurna. Karena apa? Karena yang alami itu menghasilkan hasil yang memuaskan. Apabila ada pertanyaan, komen di bawah, nanti kakak akan jawab di video yang lain atau langsung kakak jawab di komentar tersebut. Sampai ketemu pada sharing-sharing ilmu yang lainnya. Dadah.